Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi kuadrat, yaitu mencari titik potong, sumbu simetri, dan puncak dari fungsi kuadrat. Nah, ini merupakan salah satu contoh grafik dari fungsi kuadrat, di mana dalam grafik fungsi kuadrat ini kita dapat mencari titik potong grafik dengan sumbu X yang pada gambar ditunjukkan oleh titik A dan titik B, titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana pada gambar itu titik D, sumbu simetri, yaitu garis tegak lurus ini yang melalui titik C, dan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim, yaitu titik C. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan mempelajari selanjutnya. Yang pertama yaitu titik potong grafik kuadrat dengan sumbu X. Nah, pada gambar ini yang merupakan titik potong grafik dengan sumbu X yaitu A dan B. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita ketahui yang horizontal ini, yang garis horizontal ini merupakan sumbu X, di mana sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Jadi, cara mencari titik potong grafik dengan sumbu X yaitu dengan mensubstitusikan fungsi fx atau y dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk dari fungsi kuadrat. Maka, dicari titik potongnya dengan terhadap sumbu X yaitu, kita substitusi fx dengan 0, sehingga persamaannya menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, adik-adik masih ingat ini merupakan bentuk apa ya? Ya, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk ini dapat adik-adik selesaikan dengan cara memfaktorkan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Nah, adik-adik masih ingat setelah kita menemukan akar-akarnya, nah jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka diperoleh dua akar real yang berbeda. Maka titik potongnya yaitu x1,0 dan x2,0. Nah, jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka diperoleh x1, sehingga titik potongnya yaitu x1,0. Nah, sedangkan jika diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong. Baik, kita lanjut dengan contoh soal ya. Jadi, tentukanlah titik potong fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dengan sumbu x. Selanjutnya, kita substitusi fx-nya dengan 0, yaitu jadinya x kuadrat ditambah 5x tambah 6 tambah dengan 0. Nah, di sini kakak menggunakan cara faktorisasi, sehingga kakak cari nilai P dan Q yang memenuhi. Jadi nilai P dan Q yang memenuhi yaitu 2 dan 3. Jadi dapat difaktorkan x tambah 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai x yang memenuhi yaitu x1-nya yaitu negatif 2 dan x2-nya yaitu negatif 3. Sehingga titik potong fungsi dengan sumbu x yaitu negatif 2,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya, yaitu titik potong grafik kuadrat dengan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y. Nah, selanjutnya di sini yang merupakan titik potong grafik dengan sumbu y yaitu ini titik D.
kita ketahui bahwa sumbu Y ini itu sama dengan adalah X sama dengan 0. Sehingga cara mencari titik potong grafik dengan sumbu X yaitu dengan mensubstitusi X dengan 0. Nah, kita ketahui fungsi bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, maka cara mencari titik potongnya dengan sumbu x yaitu, ya, ini bentuk umumnya. Nah, kita substitusi x-nya dengan 0, kita ganti x-nya dengan 0, jadinya y sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Nah, bilangan apapun dikali 0 hasilnya 0. Nah, jadi sisanya itu, ini karena dia 0, ini 0, jadi yang tersisa adalah ya c, jadinya y sama dengan c. Nah, sehingga titik potong fungsi dengan sumbu y yaitu ya 0, c. X0-nya didapat dari ini, x-nya sama dengan 0, dan y-nya yaitu c. Selanjutnya, kita ke contoh. Tentukanlah titik potong fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6 dengan sumbu y. Nah, kita tulis kembali fungsinya. Sehingga kita dapatkan, kita substitusi nilai nolnya, nilai x-nya maksudnya dengan 0. Jadi kita memperoleh hasil yaitu y sama dengan 6. Sehingga titik potong fungsi dengan sumbu y yaitu 0,6. Nah, step ini, kedua ini bisa kalian tidak lakukan dengan langsung mengamati nilai c-nya yaitu 6. Jadi, titik potong fungsi dengan sumbu y langsung jawabannya 0,6. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai titik puncak atau titik balik, atau kadang kita akan mengatakannya sebagai titik ekstrim. Ya, titik ekstrim itu yaitu titik ini, titik C. Nah, kenapa dikatakan titik puncak? Nah, jika kita lihat, ini merupakan puncak dari yang nilai tertinggi. Jadinya dikatakan nilai puncak dari grafiknya. Nah, sedangkan kenapa dikatakan titik balik? Kita lihat di sini grafiknya naik tepat di titik ini, maka grafiknya akan turun. Begitu pula nanti jika grafiknya turun, kemudian pada suatu titik dia akan naik. Nah, maka dari itu dikatakan titik balik. Nah, juga dikatakan titik ekstrim, di mana titik puncak ini dilambangkan dengan titiknya ini dilambangkan dengan XP, YP. Nah, dalam titik puncak ini kita akan memperoleh sumbu simetri, di mana sumbu simetri inilah yang membagi ruas atau grafik di sebelah kiri itu sama dengan grafik di sebelah kanan ini, ya, yang ini. Grafik ini memiliki identik dengan ini. Jadinya dia grafik yang di kiri itu bercermin dengan grafik yang di kanan. Jadi jaraknya ini ke sini dan ini ke sini, titiknya yang sama ini tuh dia memiliki jarak yang sama semuanya. Ya. Selanjutnya, nah di sini karena titik puncak ini terdiri dari persamaan sumbu simetri, di mana x-nya merupakan persamaan sumbu simetri yang dapat dicari dengan rumus negatif b per 2a. Nah, b per 2a-nya itu apa? B dan a itu apa? Nah, b dan a itu sama seperti b itu merupakan koefisien dari variabel x dan a itu merupakan koefisien dari variabel x kuadrat. Selanjutnya, nah, untuk nilai y-nya, nilai yp ini, nilai yp pada titik puncak ini, itu biasa disebut dengan nilai balik fungsi, atau nilai maksimum, atau juga dikatakan nilai minimum. Nanti kakak jelaskan kenapa dikatakan nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nah, di mana YP atau ordinat dari titik
titik ekstrim atau titik puncak ini dapat dicari dengan negatif diskriminan per 4A. Nah, jadi koordinat titik puncak atau titik balik itu kita bisa tuliskan negatif B per 2A, D per 4A. Nah, sini jenis-jenis titik balik. Nah, pada materi sebelumnya, ini kita bisa lihat bahwa grafik ini terbuka ke atas. Jadi ini A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0. Nah, jika kita lihat titik ini, ia akan memiliki titik di sini. Nah, titik di sini ya, yang merupakan titik minimum, titik balik minimum, di mana titik di sini tuh adalah titik yang paling kecil di antara titik-titiknya ini. Titiknya itu apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah ini, nilai balik fungsi, yaitu nilai y-nya. Nilai y-nya di sini tuh dia paling kecil. Jika dibandingkan dengan nilai yang di sini dia lebih besar, di sini lebih besar, di sini lebih besar. Jadi di sini dia nilai y-nya paling kecil. Nah, ini maka dari itu ini dikatakan titik balik minimum. Nah, kapankah suatu fungsi kuadrat itu memiliki nilai minimum? Maka jawabannya adalah ketika A lebih dari 0. Nah, berbalik dengan ini kita lihat grafiknya terbuka ke bawah. Jadi, A-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat A-nya kurang dari 0, di sini akan ada nilai Y maksimum yang lebih besar dari nilai Y yang lainnya. Jika Y di sini, pasti di sini lebih besar dari nilai Y di sini. Nah, inilah yang dikatakan titik balik maksimum atau nilai maksimum. Maka dari itu, YP ini dapat dikatakan nilai maksimum atau nilai minimum. Kapankah suatu fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum, yaitu ketika A kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah titik balik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, kita tulis kembali fungsinya. Nah, kita identifikasi ya. Untuk nilai A-nya di sini adalah 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Untuk B-nya yaitu di sini 5, jadi tulis 5. Dan untuk C-nya yaitu 6. Nah, jadi persamaan sumber simetrinya yaitu XP sama dengan negatif B per 2A, kita tinggal substitusi nilai B dan A-nya, sehingga diperoleh XP-nya yaitu negatif 5 per 2. Dan untuk nilai balik fungsi atau nilai maksimum atau nilai minimumnya yaitu dengan rumus YP sama dengan negatif B per 4A, di mana kalian bisa mencari nilai D-nya ini di luar dulu, tidak dimasukkan ke dalam rumus. Jadi tinggal disubstitusi langsung nilai diskriminannya, sehingga diperoleh. Ini kita lihat ya, ini negatifnya ini berada di luar dari kurung. Jadi yang kita selesaikan ini yang di dalam kurung saja dulu. Jadinya negatif B negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC, kita selesaikan dulu. 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6, jadi 5 kuadrat itu merupakan 25 dikurang 24, jadi hasilnya 1, karena dia negatif, jadinya negatif 1 per 4. Jadi, sehingga titik balik fungsi adalah, nah, XP, YP, jadinya negatif 5 per 2, negatif 1 per 4. Nah, sekian untuk materi mengenai mencari titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak atau titik ekstrim.